dari Jawa Timur dimanapun Anda berada, senang sekali saya Winda Gisela hari ini akan membahas mengenai peraturan daerah Jawa Timur, tapi seputaran apa ya kira-kira ya? Yang jelas di sore hari ini kami juga sudah kedatangan 3 narasumber, di mana kita ketahui bahwa Jawa Timur tentunya salah satu daerah penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia. Dan pemerintah Jawa Timur sendiri sekarang sudah resmi memiliki peraturan daerah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Perda nomor 2 tahun 2022. Nah, ini akan kita bahas dengan Ibu dan juga Bapak yang sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Kita sapa kepada Ibu Hari Putri Lestari SHMH. Selamat sore selaku anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PDIP. Ada juga Ibu Dr. Lili Puji Astuti, SHMH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Dr. Himawan Estu Bagio, SHMH, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Ya, mengenai pekerja migran Indonesia nih, saya penasaran, mungkin juga pemirsa di rumah penasaran nih Bapak dan Ibu, kenapa akhirnya mengubah nama dari TKI kemudian menjadi PMI. Sebelum kita masuk ke peraturan daerahnya dulu ya. Karena kan orang identik dengan TKI ya zaman dulu gitu. Tapi sekarang sudah berubah menjadi PMI atau orang bisa terbalik itu Palang Merah Indonesia kah gitu ya. Ini siapa yang mau jawab ini? Bu Hari, Bu Lili atau Pak Himawan? Bu Lili ya. Bu Lili. Yang hukum. Oh, apa kita sweet dulu aja Bu? Yang mana yang mau jawab? Jadi begini. Okay. Kita tahu bahwa image tenaga kerja Indonesia itu kan seringkali diasumsikan bahwa kalau tenaga kerja Indonesia itu menjadi tidak jelas identitasnya, kan tenaga kerja Indonesia, TKI tenaga kerja Indonesia, di mana dia, kan enggak. Kalau pekerja migran Indonesia itu jelas, migran itu artinya mereka adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri yang bekerja. Jadi identitas itu menjadi lebih clear ketika terminologi itu merefleksi kepada positioning migran, pekerja, tapi identitas Indonesia, jadi pekerja migran. Kalau tenaga kerja Indonesia, TKI kan bisa di mana saja, di Indonesia ya TKI. Okay. Ya, nah, jadi ini yang barangkali kemudian mengide dari regulasi yang kemudian kita ikuti sekarang ini. Oke, baik. Ini basisnya di undang-undang sebenarnya. Oke, berarti ada di undang-undang ya, juga ya. Nah, mengenai peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 ini nih, apa yang melatar belakangi sehingga Provinsi Jawa Timur punya peraturan ini? Tanya inisiatornya. Oh, inisiatornya ke Bu Hari dulu kalau begitu. Bagaimana Bu Hari? Jadi perda ini adalah inisiatif dari DPRD Provinsi. Kan kalau bisa usulan pemerintah, bisa usulan dari legislator. Jadi dari legislatif mengusulkan karena persoalan pekerja migran ini, terutama Jawa Timur itu peringkat 1212 ya. Tapi sekarang kayaknya rangkang 1 ini. Okay. Dulu Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian NTT. Nah sekarang posisi nomor 1. Dan persoalan-persoalannya pun juga cukup besar untuk Jawa Timur. Dan kami kan menindaklanjuti dari menyesuaikan perda ini ya, bahwa undang-undangnya kan sudah berubah. Undang-undang ketenagakerjaan, kemudian undang-undang dulu penempatan tenaga kerja di luar negeri, sekarang kan undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Tentunya kami menyesuaikan peraturan atau regulasi yang di atasnya. Okay. Jadi karena undang-undangnya sudah baru, tentunya kami sebelumnya sudah mempunyai perda yang lama. Dan tentunya itu yang tahun 2016 ya Bu. Betul, ya? Sehingga karena cantolan hukumnya sudah diperbarui, ada istilah-istilah, kemudian yang lain dulu kan kalau undang-undangnya dulu kan banyak mengatur penempatan. Perlindungannya masih sangat minim sehingga banyak persoalan. Okay. Nah, undang-undang sudah dirubah, undang-undang yang baru itu sudah lebih dominan kepentingan perlindungannya. Okay. Sehingga kami yang di Jawa Timur menyesuaikan undang-undang yang di atasnya, peraturan yang di atasnya. Itu kedua tentang juga penunjang yang lainnya. Misalnya kan antara daerah provinsi satu dengan yang lain kan berbeda. Provinsi Jawa Timur ini kan tadi saya katakan jumlah pekerja migran cukup besar sehingga kami merasa bahwa perda ini penting untuk diadakan atau dibuat gitu. Dan ini supaya koordinasinya juga lebih bagus dengan antar daerah, kemudian
penguatan kepada calon pekerja migran dan perlindungan sampai dia pulang juga cukup kuat. Juga terkait nanti penganggaran yang tidak lepas ini kan juga terkait dengan penganggaran supaya ada cantolan hukum yang lebih pasti. Itu motivasi dari kami punya inisiatif untuk mengadakan Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke, berarti ini jauh lebih lengkap dibandingkan peraturan daerah sebelumnya. Tentu. Tadi Bu Hari membahas mengenai Perda tahun ini tuh lebih kepada perlindungan. Perlindungan apa yang dimaksud nih Bu? Banyak hal, misalnya terkait dengan sebelum dia untuk mendapatkan informasi, ya kan, untuk mendapatkan informasi yang berguna terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, kemudian terkait informasi lowongan pekerjaan yang bisa dikatakan fix ya, bukan fiktif kan dulu-dulu itu kan banyak yang mau dipekerjakan di Hong Kong tetapi di Makau itu kan sudah menyimpang. Kemudian tentang kontrak, kemudian tentang semua informasi yang dibutuhkan calon pekerja migran. Bukan hanya itu saja, kemudian dia harus kemana. Informasi-informasi yang cukup detail dan sampai istilahnya pemulangan. Kemudian terkait dengan pelatihan. Pemerintah kan ini menyambung menindaklanjuti dari perintah undang-undang terkait dengan keterampilan diambil alih yang utama diambil alih oleh negara atau pemerintah. Nah, tapi prakteknya ini yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Apakah bisa negara atau pemerintah menanggung yang diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya? Sehingga kita harus realistis tentunya bertahap. Tetapi intinya nanti undang-undang atau perda, terutama perda ini kan kita buat bukan hanya untuk 1 tahun ini, tapi 10 bahkan 20 tahun selama sepanjang perda itu masih relevan dan masih bermanfaat, belum menyesuaikan kondisi ya nanti ke depannya ya, tapi intinya untuk jangka panjangnya. Idealnya begitu, kita siapkan bahwa keterampilan itu diambil penuh oleh negara. Nah, nanti negara bagaimana? Ya pemerintah berkoordinasi dengan sektor swasta ataupun yang lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan pelindungan terkait dengan ketika ada masalah. Nah, ketika ada masalah baik itu di dalam sebelum keberangkatan sampai pun pemulangan. Jadi perda ini mengatur detail. Nah, tentunya tidak hanya nanti setelah perda ini disahkan pada April, harapannya Oktober, selambat-lambatnya Oktober, dalam hal ini gubernur harus sudah mengeluarkan peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan gubernur. Kan begitu, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh ditandatangani gubernur. Ini kami akan mendorong gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja maupun dari Biro Hukum untuk segera membuat peraturan untuk secara teknisnya. Dan itu nanti kan juga terkait dengan anggaran. Kita dikejar waktu karena nanti ini kan akan ada penganggaran murni di 2023 ya Pak Imel ya. Jadi kan kita jauh-jauh hari, dan ini misalnya kami harap karena perintahnya perda itu kan selambat-lambatnya 6 bulan. Dan waktu itu kan disahkan kan bulan April ya. Nah, batasannya saya amati harus Oktober peraturan gubernur itu sudah ada, supaya sudah ada payung hukumnya dari dinas-dinas ini maupun kami untuk memantau, termasuk terkait anggaran di 2023. Tadi terkait dengan fasilitas infrastruktur untuk informasi, kemudian BLK atau pelatihan, kemudian perlindungan, macam-macam. Ini kan juga butuh anggaran yang harus kita siapkan. Tapi anggarannya sejauh ini bagaimana nih? Pak Himawan atau Bu Lili dulu? Itu kayaknya Pak Himawan ini udah kalau anggaran nih ya. Saya ini bahagia Kadis Naker Jatim ini. Pokoknya Komisi E udah menyampaikan gitu, pasti ada anggarannya. Gitu. Jadi belum ada perda aja sudah 10 M dulu untuk pekerja migran. Saya yakin nanti kalau sudah ada perda ini bisa 20 M untuk pekerja migran. Karena kan kita punya tugas seperti disampaikan beliau. Pra penempatan dan pasca. Jadi kita ini satu tarikan nafas itu sebelum berangkat, ketika berada di sana dan kita kembali. Itu kita urus gitu. Dan ini memang tugas negara karena itu mereka warga negara Indonesia. Dan saya kira Jatim adalah satu-satunya provinsi yang paling terdepan dalam regulasi, dalam anggaran, dalam melakukan proteksi. Yang penting kita kurangilah yang non prosedural, kita kurangilah yang unskillful gitu ya. Meskipun tidak bisa menghilangkan
ya baguslah mengurangi dikit-dikit gitu ya. Gitu. Oke. Tapi kan paling tidak nanti kan makin banyak. Ya, pertama memang harus negara yang tampil dulu, karena negara itu kan menjadi leverage-nya, pengungkitnya semua. Nanti kalau negara sudah kelihatan melalui pemerintah provinsi itu jelas, nanti kan pasti ada kita tata organisasi pengirim misalnya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja yang menempatkan dan yang lain, nanti kita tata, nanti akan ikut ritmenya. Tapi kita kasih contoh dulu lah oleh negara yang akan memberikan anggaran pelatihan. Jadi key-nya itu saya kira dulu sebelum ada perda kita sudah sekitar 10 M. Saya yakin nanti setelah ada perda pasti lebih dari itu. Harapannya Mungkin, seperti itu iya, ya. Oke, mudah-mudahan iya. Bu Hari bisa mengabulkan Oh iya, ya mengawalkan, urusan dengan Bu. anggaran lain ya. Dan ini kan perda inisiatif gitu ya. Gitu. Kebetulan saya juga di MPR. Kalau saya secara pribadi maupun anggota Komisi E, saya akan berusaha untuk mendorong ya. Tadi saja nggak minta, sudah ini kami kan memang langsung lihat di konstituen ya, di bawah itu bagaimana pekerja migran itu butuh pelatihan. Nah pelatihan ini kan juga butuh dana. Kemudian alatnya kan juga perlu diperbarui. Saya ke beberapa BLK itu menurut saya perlu diperbarui lah alatnya. Nah ini kan perlu, nah makanya saya bilang pergubnya tolong segera supaya sebelum oke. Oktober supaya kami bisa menata anggarannya. Oke, baik. Bu Lili bagaimana Bu Lili? Ini udah ditagi-tagi nih peraturan gubernurnya kapan nih keluar gitu. Iya, jadi terkait dengan perda ini kan memang perda 2022 tentang pelindungan, bukan perlindungan. Iya, Pelindungan. Jadi kami sebelum mengundangkan perda ini kami lakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dan salah satu yang dicoret waktu itu adalah keluarga. Kata perlindungan itu jadi pelindungan, itu nomenklaturnya. Jadi kita menyamakan. Terus yang kedua memang ada beberapa yang memang perlu disesuaikan karena perda ini akan menjadi legitimasi bagi Pak Himawan, bagi Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelindungan yang diharapkan yang sesuai dengan undang-undang. Jadi kenapa tadi istilahnya berubah jadi PMI Dari itu karena TKI jadi PMI ya, ya. karena selain sosiologisnya tadi yang disampaikan Pak Himawan di dalam Undang-Undang 18 2017 itu sudah jadi judulnya nomenklaturnya adalah PMI. Nah, kita perdanya sebagai tindak lanjut dari undang-undang itu ya kita menyebutnya PMI. Itu alasan yuridisnya. Sedangkan kemudian secara tadi prosedural kita sudah lakukan fasilitasi dan ada beberapa yang memang perlu disesuaikan. Setelah diundangkan, disinilah mulai dapat diberlakukan Pak Himawan melaksanakan dan mungkin ini nanti juga menjadi dasar untuk adanya penganggaran. Bu Hari ini kan Bu Lestari ini di anggaran juga. Jadi apa saja yang dibutuhkan karena kita sudah punya perda. Terus yang dilakukan pelindungan itu apa saja sebelum dan setelah. Kemudian perlindungan hukum, ekonomi, sosial, terus perlindungan kepada PMI dan keluarganya. Ini lingkup dari Perda 2022. Maka kegiatannya akan cukup banyak. Nah ini membutuhkan anggaran yang Pak Himawan tadi sampaikan. Ya insya Allah ini pergubnya sekarang kita proses. Insya Allah segera bisa kita tetapkan. Karena kalau pergub nggak sampai ke Dewan. Tapi pergub ini nanti setelah kita bahas, kita lakukan fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sudah oke disesuaikan ya tanda tangan gubernur sudah bisa diundangkan. Insya Allah sebelum Oktober juga bisa. Sebelum Oktober ya. Insya Allah karena nantinya kan penganggaran di APBD 2023 ini kan ini sudah menjadi dasar untuk adanya penganggaran bagi Pak Himawan untuk mau tambah berapa M nanti mungkin dari situ dan ini tergantung dari juga Bu Hari ini yang mau memberikan persetujuan gitu ya. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya semua lini ini tuh saling tergabung ya. Jadi ketika memang pergubnya sudah jadi dari Bu Hari kemudian akan memberikan Pak Himawan juga dananya seperti apa nanti anggarannya Sebentar, gitu ya. saya koreksi. Jadi gini, terkait dengan rencana anggaran itu yang lebih tahu detail kebutuhan adalah Pak Himawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang misalnya peralatan penambahan peralatan, kemudian pelatihan. Anggaran itu diajukan oleh dinas ke nanti ke tim pemerintahan, tim anggaran, kemudian dibicarakan bersama-sama oleh Dewan di Banggar. Nah kami tergantung. Kadang-kadang saya pernah nih mancing-mancing Pak Him ini kan agak sedikit sungkan gitu orangnya. Berapa aja nerima, saya bilang cukup Pak Him. Nah saya harap gini, ini kan karena pekerja migran ini kan menurut saya harus mendapat perhatian khusus. Betul. Dibandingkan mohon maaf tenaga kerja yang di Indonesia. Sama-sama perlu mendapat perhatian, tetapi kompleksitas permasalahan tingkat kesulitannya dari pekerja migran lebih tinggi.
karena dia di antar negara, kemudian juga banyak faktor dan banyak masalah. Sehingga kalau menurut saya kami atau kita semua di pemerintahan Jawa Timur harus fokus dan serius, karena saya dulu pernah mengatakan PMI ini, masalah PMI atau pekerja migran Indonesia seperti kanker ibarat stadium 4. Mulai dari rumah ya kan, ada yang memaksakan diri untuk jadi pekerja migran karena isu kemiskinan, bukan isu, karena faktor kemiskinan. Kemudian juga ada pemalsuan data, itu juga dari keluarga mengamini, kepala desa juga tidak teliti, kemudian banyak faktor. Ini baru soal administrasi, belum nanti soal kemampuan. Jadi kemudian pada waktu pemberangkatan juga masih ada masalah, di sana pun ada masalah, pemulangan pun ada masalah. Jadi kalau kita semua yang ada di pemerintahan Jawa Timur ini ya, saya pikir dari semua skala prioritas yang perlu untuk terkait ketenaga kerjaan, ya buruh, tani, dan menurut saya PMI ini sangat-sangat kompleks permasalahannya. Jadi butuh serius lah. Ya, karena banyak orang juga mengatakan bahwa PMI ini adalah sumber devisa negara juga gitu ya. Mereka yang bekerja dan membawa nama Indonesia juga gitu ya. Oke, tadi saya tertarik dengan Bu Lili mengatakan bahwa ada perlindungan keluarga. Apakah ini yang membedakan perda kita yang dulu dengan yang sekarang, dan maksudnya perlindungan keluarga itu seperti apa sih? Mungkin Bapak dan Ibu bisa bantu menjelaskan? Karena kan setahu saya kalau ketenaga kerjaan ya udah pasti orang yang bekerja gitu ya, PMI-nya yang bekerja. Apakah ini misalnya ada, mohon maaf gitu, misalnya ada yang meninggal dunia, apakah keluarganya juga dilindungin gitu lewat perda ini atau bagaimana? Ya, namanya pelindungan ini kan artinya bukan ngomong seperti kayak perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu kan artinya tindakan hukum. Tapi kalau pelindungan adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk tujuannya adalah memberikan pelindungan, melindungi ya. Nah, untuk keluarga itu kan banyak cara yang dilakukan. Bisa nanti ada namanya pelatihan terkait bagaimana untuk keluarga ini juga bisa meningkatkan konsistensi keberadaannya, walaupun ditinggal tapi dengan uang yang dikirim tidak dihabis-habisin. Dia diberi ilmu, diberi pendidikan untuk dapat memanfaatkan, sehingga nanti pekerja itu kalau sudah pulang dia tetap ada modal ini gitu loh. Jadi bukan berarti melindungi seperti kita dilindungi seperti enggak, tapi diberikan pendidikan, pengetahuan bagaimana cara-cara jika ditinggal keluarganya untuk mencari penghasilan di luar negeri, tetapi dia di Indonesia masih tetap bertahan dan bisa memanfaatkan hasilnya itu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya begitu. Mungkin saya tambahkan boleh? Kalau yang salah lainnya nanti bisa salah lain ya. dari boleh dua dari ini. Bu Ari dulu, mungkin nanti bisa menambahkan dari Pak Imawan. Pelindungan ini kan semua tadi yang terkait dengan keluarga, misalnya pekerja migran itu meninggal di di negara lokasi tempat bekerja sana, ya, dipulangkan. Kemudian hak-haknya itu misalnya gaji dan lain-lain tunjangan itu bisa tersampaikan dengan utuh atau pokoknya mendapatkan haknya pada keluarga ahli warisnya. Itu salah satunya. Kemudian terkait dengan misalnya tadi manajemen keuangan ya. Kalau biasanya kan kebanyakan PMI itu tidak bisa mengelola dengan baik, itu akhirnya mereka kadang-kadang konsumtif. Nah, dengan adanya pelindungan itu bukan terkait dengan secara hukum saja, tetapi hasil kerjanya itu juga termanage. Nanti pemerintah itu juga memberi edukasi, memberi semacam pendidikan ya, bahwa bagaimana mengelola keuangan dari hasil dari pekerja migran begitu. Di antaranya itu masih banyak lagi. Oke, Pak Himawan mungkin bisa Boleh, menambahkan. terima kasih. Jadi kita itu melakukan pelindungan PMI itu ketika mereka berangkat itu diberi edukasi. Edukasi nanti di sana itu pekerjaannya apa, berhadapan dengan apa, di negara mana, jadi supaya nggak culture shock, itu pertama. Yang kedua, supaya mereka bekerja resmi. Nah, problemnya itu kita nggak bisa melindungi mereka karena bekerja tidak resmi kontraknya dengan siapa. Jadi kita membuat sistem untuk semua pekerja migran itu bisa pelatihan dulu, lalu penempatan secara resmi. Ini bagian ketika mau berangkat. Ini bentuk perlindungan juga gitu. Nah, ketika di sana nanti mereka harus tahu misalnya kalau ada masalah mengadu kemana, berada di mana. Nah,
ketika mereka berangkat ini ada anak yang ditinggalkan. Nah, jadi anak pekerja migran itu biasanya lebih menderita dibanding anak yatim yang orang tuanya meninggal. Karena kalau orang tuanya meninggal jelas nggak ada. Ini dianggap masih ada orang tuanya, tetapi ibunya nggak ada orangnya in real gitu. Nah ini juga mengalami persoalan-persoalan sosial ini. Nah ini kita sudah bekerja. Di kami sekarang di Naker ada program untuk penempatan tenaga kerja itu kami mencoba memberi penjelasan ke beberapa kepala desa, kemudian ke Babin Kamtipmas, ke Pak Koramil ya tingkat itu untuk mereka mengerti, diberi pengetahuan bahwa dengan Undang-Undang nomor 18/2017 lalu Perda nomor 2 tahun 2022 di Jawa Timur seperti ini. Tapi kan ini nggak cukup provinsi saja Mbak. Kita juga butuh support kawan-kawan di kabupaten kota. Karena kantong-kantong pekerja migran ini juga ada di kabupaten kota. Jadi meskipun provinsi ini mau setengah mati mau katanya nggak cukup. Udahlah, nggak cukup dan nggak mampu kita. Itu sebenarnya saya sebut aja ya, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar. Ini yang lihat orang-orang ini para harus tahu ini ya, itu harus juga turut berpikir seperti kami supaya ada sinergitas gitu loh. Kalau hanya anggarannya provinsi nggak cukup. Ya, tapi gitu pun provinsi sudah besar Mbak, sudah cukup bagus. Makanya seperti di wilayah Madura dan wah itu BMI-nya banyak sekali gitu ya. Itu butuh support. Jadi kalau telepon hari ini di provinsi sudah ada perda, kami berharap bahwa di kabupaten kota itu juga punya pikiran yang sama dengan kami. Nanti bisa bersinergi. Kon ngerja nopo, aku ngerja nopo, gitu kira-kira gitu Mbak. Itu akan terjadi pekerjaan yang sama-sama karena urusan ketenaga kerjaan itu bukan hanya urusannya provinsi loh. Itu kabupaten kota juga ngurus gitu loh. Apalagi kantong-kantong PMI, waduh itu banyak sekali. Dan ya sudah pokoknya ngeri lah. Pokoknya kalau nggak ditata betul ini akan jadi problem sosial. Apalagi sekarang banyak regulasi-regulasi di negara-negara penempatan tuh ketat Mbak sekarang. Setelah pandemi ini ya Pak, sepertinya ya. Kami tidak beri contoh ya, kemarin kan kasus naik haji misalnya. Kalau dulu sekarang ketat, kalau suruh pulang. Dan sekarang ini di negara Arab Saudi sendiri ada pengetatan dan ada pemeriksaan secara ketat tenaga kerja yang tidak resmi ini akan baru saja dari Malaysia ini yang dipulangin. Jadi menurut saya terima kasih TVRI hari ini mengadakan dialog ini supaya yang melihat juga mari kita kerjasama bareng-bareng. Provinsi sudah menyiapkan perda, ada anggarannya, provinsi sudah ngelatih, tapi kabupaten kita yuk kasih anggaran dong di snakernya gitu. Untuk terutama yang banyak kantong BMI-nya gitu. Gotong royong lah Pak. Iyalah, sekarang harus gotong royong. Kota kabupaten harus punya tanggung jawab utama sebenarnya. Kalau kami di provinsi kan sifatnya pembinaan dan koordinasi. Mestinya. Ya kan? Nah mestinya paling ujung tahu sebelumnya itu tadi dokumen dulu yang sebelumnya kan dokumen itu saringannya di kota kabupaten. Siap. Kalau semua dilimpahkan ke provinsi, padahal ada perbedaan data ini yang juga akan menyulitkan ketika ada bermasalah baru ketahuan. Betul. Makanya dengan adanya perda ini kan di situ juga diatur di pasal ada koordinasi dengan kota kabupaten. Nah nanti kami harap Pak Himawan bahwa intensitas komunikasi dengan kabupaten ini dirutinkan supaya mereka juga punya tanggung jawab. Kalau semua dibebankan seperti pemulangan jenazah ini loh, saya selalu sama Pak Himawan tuh sampai ngelus dodo. Tapi ya gimana Pak, gimana kami harus memulangkan, harus ngurus. Saya ditelepon ini ada tenaga PMI meninggal tidak mampu, tidak ada yang memulangkan. Kabupaten X akhirnya kita yang ngurus. Akhirnya kita ngurus mestinya. Ya kalau 1-2 orang ini kan ya kota kabupaten, makanya dengan perda ini nanti harapannya juga ada ini, kemudian anggaran itu juga harus dialokasikan untuk pemulangan ataupun nanti pelatihan BLK. Ini yang saya ngeri ini tentang pelatihan itu Pak. Jadi kalau ngandalkan punya, mungkin kita juga akan siasati ya. Pinter-pinternya kita berkomunikasi dengan pihak swasta ya. Seperti hotel, restoran ataupun apa untuk bisa
selama negara atau pemerintah belum cukupi dananya, iya itu bisa dititipkan untuk latihan kan. Ya Pak Him saya yakin bisa menyampaikan. Oke, berarti kuncinya sebenarnya di Pak Himawan juga nih ya. Tapi Gitu ya. sebenarnya gini Mbak, ini juga perlu diberitahukan atau mereka sadar bahwa urusan tenaga kerja PMI itu urusan konkuren. Artinya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini urusan bersama yang dibagi. Jadi tidak bisa dibebankan satu Memang pihak harus saja. semua Memang harus. pihak. Bukan koniren ya. Ya, konkuren lah Memang harus semua pihak itu ikut Iya. terlibat untuk Iya. semua demi pekerja migran Iya, Indonesia memang ini sudah ada ya. itu. Bahkan dia. dari desa, dari kepala desa. Iya. Seleksinya itu dari kepala desa. Tapi kenapa ya Pak, Bu gitu? Ini kan kita lihat ya banyak sekali sekarang kasus beberapa bulan lalu itu yang pekerja dari Malaysia Ya, ya. dipulangkan ratusan, belum lagi nanti akan ada lagi yang muncul. Ya. Terus sebelumnya ada lagi yang sempat viral itu karena saya tahu dari media sosial Ya. yang Vietnam, Ya. ya kan? Ya. Sampai akhirnya Takon aku iso jawab itu. sampai Ibu Menteri pun ikut turun tangan Takon gitu. aku iso jawab kabeh. Iya, gimana Pak? Gimana Pak Iwan? Jadi Kenapa gini, gitu? problem kultural kita itu bukan kebanyakan berangkat tidak berdokumen yang tepat. Berarti ilegal gitu ya? Iya, kita nggak boleh nyalakan siapa-siapa. Iya. Itu yang paling penting. Tapi itu problem kultural dan sosial kita. Itu. Pertanyaan saya Pak, kenapa masih banyak pekerja migran yang ilegal gitu? Kenapa? Apakah memang yang secara legal ini sangat sulit Ya, untuk jadi dijangkau? dimensi kemudian begitu berkata-kata terlalu banyak yang ilegal lalu seperti prosesnya sulit itu salah juga. Oke, jadi bagaimana nih Pak Salah Imawan? juga. Jadi begini Mbak. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit loh ngurus dokumen-dokumen itu. Nggak ada. Bahkan di saya di UPT P2TK saya itu ada namanya layan LTSA. Oke. Zero. Iya, iya. Saya ulang zero. Itu yang layanan Zero terpadu cost. satu atap ya? Ya, yang dimana? LTSA Jadi ya? kalau ini Pando ada yang melihat siaran hari ini, kalau mau keluar negeri, kalau ada orang mengatakan ini gampang-gampang, iku bujui. Ya. Kalau kesulitan ngurus, pergi ke Disnaker Provinsi, kita bantu, zero cost. Nah ini yang begini kan harus disampaikan dulu. Betul, Nah, betul. Tetapi problemnya nggak kayak gitu Mbak. Contoh, ada orang pulang dari Malaysia, hari raya kan, itu ngomong-ngomong, gak kerja nang Malaysia ta? Saya, nggak melo ae wis, gue tak atur. Nah, ya apa itu? Iya, iya. Nah, ada lagi ini pendaftaran online ya menjadi pekerja di di kapal ya ABK ini. Dia tidak pastikan dulu cek apa benar online-nya ini, langsung daftar aja. Sampai di sana ternyata sudah di luar negeri, perusahaan ini palsu ternyata. Jadi iya ini yang harus kita sama-sama prihatin gitu ya dan mengedukasi semuanya. Misalnya mau pergi ke luar negeri, pasti minta surat keterangan ke desa. Ya, saya bilang kepala desanya ujung tombak itu. Ke desa, mestinya Pak Kades, konar kerja nang ndi iki? Terus ditanya, setelah itu ditanya gini, kerja melok sopo iki, perusahaan apa? Jadi pertanyaan itu nggak sampai di sana, Mbak. Gitu, pokoknya dikei budal-budal ngeribetin nang desa iki timbangane ngono, kan repot lagi, Mbak. Jadi faktornya, Mbak, kompleks. Nggak boleh ada yang disalahkan. Masyarakat nggak bisa disalahkan, pemerintah juga. Nah, ini kudu kerja bareng. Kalau nggak kerja bareng nggak bisa. Oke, Itu baik, prinsipnya. baik. Nah, tapi yang penting sekarang itu siapa kepala PMI kita itu Pak Beni Ramdhani sudah menyampaikan kita moratorium dengan Malaysia. Saya ingin sampaikan, Malaysia ini memang luar biasa. Kita harus lawan ini hal yang akan terjadi di Malaysia. Mereka itu mempermudah orang masuk kalau butuh tenaga kerja Indonesia. Dan kerja TKI kita, PMI kita itu mesti dangerous, dirty, dan difficult di sana. Tapi begitu mereka selesai, dikejar-kejar mereka. Dan ini harus kita sampaikan. Mulai sekarang harus hati-hati kalau berangkat ke Malaysia. Oke, Ya, baik. kasih itu. Sebentar Bu Hari. Ini semakin menarik, semakin panas ya. Panas situasi saya ini. kalau ngomong PMI ini.
Indonesia saya keluar kalau sudah pekerja migran Begitu ya. dikatakan Karantina ilegal, negara ini saudara. langsung ya. Oke, baik. Ini Kita akan gengsi dan pertaruhan Republik ini. siap Pak Himawan. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa setelah informasi yang berikut ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantuan ikan di joget sormari kota kira mangari si bang bangkar jula jula si bang bangkar jula jula. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Kembali lagi bersama dengan kami di Ruang Publik Pemirsa TVR Jawa Timur dimanapun Anda berada. Sudah bersama dengan saya juga Winda Gisela dan juga Bu Hari, Bu Lili dan juga Pak Himawan. Memang agak panas tadi ya kalau udah ngomongin soal nasionalisme ya. Memang nih ya. Tapi gimana Bu Hari? Tadi katanya pengen menambahkan. Silahkan Bu. Saya menambahkan dari Pak Him bahwa tadi kan pertanyaannya kenapa banyak yang Ya. ilegal atau Iya. yang bermasalah. Satu tadi karena diajak itu saya waktu 5 tahun yang lalu itu ke Bawean. Itu kan kota yang katanya tinggal perempuan, banyak pekerja kan? migrannya ke Malaysia. Kemudian ke basis-basis pekerja migran itu saya tanyakan. Itu alasannya apa? Ya diajak dan sudah pasti dapat pekerjaan di sana. Tetapi itu satu ya. Yang kedua terkait dengan visa umroh. Oh, oke. Nah, jadi yang bersangkutan memang sudah ada keluarga, sudah ada teman, ya kemudian menggunakan visa umroh, akhirnya dia menyalahgunakan izin visa. Oke. Nah, alasannya alasannya mereka salah satu lebih mudah dan tidak ribet gitu loh. Mungkin karena mereka tidak tahu sekarang ini kan sudah dengan teknologi satu atap ya, tidak tersampaikan. Makanya harapannya dengan adanya perda ini semua bahkan sampai kepala daerah tingkat 2, kemudian dinas, kemudian sampai, nah ini kuncinya di desa, kepala desa. Kepala desa ini sebenarnya kalau mau, kan dia yang tahu nih warganya ini cukup umur apa tidak, SDM-nya layak apa tidak, atau siap apa tidak. Kalau tidak, ya dinasihatin tidak dikasih izin. Persoalannya di situ, tapi itu tadi, saya berkatakan, saya ngomong apa adanya nih Pak Him, karena kan anggota wakil rakyat kan harus apa ceplas-ceplos ya, kalau yang benar bukan. Persoalannya ada beberapa, tidak semua kepala desa, untuk menjadi kepala desa ini kan juga berbiaya tinggi. Ini ngomong sekalian pendidikan politik, berbiaya tinggi sehingga ketika ada yang memberi akhirnya diberi kemudahan. Kan begitu, di ujungnya itu sudah jelas belum cukup umur, dirubahlah dia umur. Banyak kasus ini, ya kan. Kedua, SDM-nya juga belum, ini kemudian yang mendampingi juga belum jelas diizinkan. Nah inilah saya rasa nanti setelah itu kepala desa juga
dipanggil di kantong-kantong Ya, edukasi loh iya, Pak, karena kita edukasi kita dulu. lebih baik, mohon maaf, kita lebih baik tidak memaksakan atau mengizinkan mereka berangkat, tapi kan negara sudah melindungi di dalam ini. Iya. Dibandingkan bahasanya jangan sampai nggak apa-apa cari pekerjaan di luar, tapi ketika di sana lebih masalahnya lebih kompleks karena sudah menyangkut aturan hukum yang di sana yang dilanggar. Kemudian masalah-masalah banyak tentang kesiapan memahami kebudayaan sana, hukum di sana, kebiasaan-kebiasaan di sana. Nah kalau tidak siap, ya harusnya pemerintah terdekat atau kita semua harus ada upaya lebih baik tidak diberangkatkan ya, harus sampai benar-benar mereka siap. Oke, ini menjadi menarik ketika banyak sekali dari tadi kita berbicara kepala desa gitu ya. Berarti kan banyak calon pekerja migran Indonesia ini berasal dari daerah, dari desa-desa gitu ya. Dari mana calon pekerja migran ini bisa mendapatkan informasi yang jelas gitu loh Pak, bahwa begini loh pekerja legal tuh seperti ini Iya. gitu. Jadi nanti gini, mudah-mudahan ini kita terima kasih ya, tahun lalu itu ketika kami menang di lomba UNPSA, United Nations Public Service Awards kita, sampai Azerbaijan ini Mbak presentasi di sana dulu gitu. Kita itu kemudian ingin membangun sinergitas. Nah sekarang ini sebenarnya tinggal klik saja sih sebenarnya dengan LTSA kita klik sudah tahu mereka mana pekerjaannya yang bisa masuk, perusahaan apa sudah muncul. Cuman kan literasi itu juga perlu waktu gitu loh. Literasi, makanya kami ini tahun 2023 nanti ingin membangun sinergitas yang lebih luas dengan para tokoh-tokoh di tingkat bawah gitu ya, Pak Kades gitu, diajak disampaikan Pak mohon izin nanti kalau ada mau keluar negeri diklikkan di sini Pak. Nah, jadi kan masyarakat kita ini perlu memang tidak semudah yang kita pikir. Targetnya kapan Pak? Nggak ada target, kapanpun ya, sampai kapanpun ya selamanya ya kita harus melakukan proses itu. Tapi sudah Mbak, sudah berproses. Cuman kalau kemudian bentuknya dalam bentuk pelatihan dan yang lain kan butuh support finansial juga gitu. Itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua juga kami itu membangun sinergitas dengan Purna PMI gitu, yang sudah punya pengalaman. Mereka kemudian menjadi champion person yang kemudian menjadi juru bicara langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Rek kandhanono koncomu gitu. Ya apa carane gitu. Jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga juga kita membangun dengan komunitas yang punya kepedulian yang sama terhadap pekerja migran. Ibu hari ini punya organisasi yang juga punya kepedulian bersama teman-temannya. Akhirnya kita membangun sinergitas. Lalu kami membangun juga dengan perguruan tinggi untuk itu. Nah nanti dengan SMA, SMK gitu ya. Jadi pokoknya literasi ini nggak boleh berhenti lah gitu. Ya tapi memang semua kalau bisa kita siapkan secara baik. Itu bagian informasi dulu lah. Pokoknya tahu itu sudah bagus. Nah yang kedua juga campaign kita itu kita juga ada best practice yang kita lakukan terhadap pekerja migran ini seperti apa. Ya contoh-contoh mereka pulang susah juga kita sampaikan. Jadi bukan hanya yang sukses saja. Nah kemudian literasi keuangan dan keamanan keuangan. Kita sudah bangun kerjasama sekarang namanya Jeremittance ya. Itu dengan Bank Jatim sekarang. Jadi gini, kalau kita berangkat diberitahu buka rekening di Bank Jatim. Nanti kalau buka rekening di Bank Jatim, nanti kamu bisa yang misalnya gajinya 10 juta misalnya, yang 3 untuk keluarga, yang 7 ditabung. Itu secara sistem langsung dibuatkan oleh Bank Jatim. Nah, jadi pokoknya ayo kita pikirkan bareng-bareng pelan-pelan ditata. Jadi ada literasi keuangan, tetapi juga kita arahkan. Nah, terima kasih ini Bank Jatim sudah kerjasama sekarang. Jadi kalau kemarin itu sudah di launching oleh Bu Gubernur itu, jadi kalau kirim itu langsung dari Malem itu dari mana itu langsung ke YBS itu online langsung real time itu. Dan bisa ada limit yang bisa dikirim dan ya. Jadi hal-hal ini penting. Jadi jangan sampai nanti sudah 3 tahun di mana luar negeri lalu pulang miskin lagi gitu, itu jangan sampai kalau begitu. Nah nanti sebenarnya ada ide bagus sebenarnya Bu Huri dan Ibu itu ingin sebenarnya di luar negeri itu ada shelter untuk melatih mereka sebelum pulang. Jadi dilatih dulu saat durungi mulai, dilatih punya keterampilan, di sini sudah punya keterampilan pulang. Nah ini yang kami juga akan sediakan itu bersama bekerja dengan Purna PMI yang sudah sukses. Jadi
semua lini sebenarnya sudah kita coba, tapi memang saking wakai Mbak. Susah ya. Banyak dan agak terima banyak. Gitu. jadi nggak semudah yang kita pikirkan. Tetapi kita berbuat dari yang sedikit-sedikit kita berharap. Tapi ya snowball gitu ya, menggelinding terus, nggak pernah berhenti kita. Ya. Ya, baik. Bu Lili, kalau misalnya dari sisi aturan sendiri, aturan hukum sendiri gitu ya, apakah memang ada sanksi kepada calo-calo untuk menyalurkan pekerja ilegal ini, Bu Lili? Ya gini loh, ini tadi pertama saya sebelum jawab itu saya nyambung dengan Pak Imawan. Oke, ya. boleh. Pertama ya Biro Hukum makanya ngadakan kerjasama dengan TVRI ini salah satunya kan dengan menyampaikan. Tadi ada program-programnya dari Dinas Tenaga Kerja ini bisa didengar oleh semua masyarakat yang di desa, kemudian kelompok-kelompok komunitas yang memang peduli pada keberadaan PMI. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan. Saya terima kasih TVRI segera menyambung kerjasama ini untuk bisa menyampaikan. Ya, kalau bisa nanti jam-jamnya itu jam-jam orang banyak nonton gitu loh. supaya ini tersampaikan itu dengan apa namanya? Dengan benar, dengan orang cepat banyak. Karena yang sering nonton kan banyaknya di sinetron gitu loh. Apa perlu kita buat ya sinetron untuk mensosialisasikan perda PMI ini ya? Artisnya ini artisnya. Bu Lili ini artis ini. Pak Imawan produsernya ya. Jadi memang ini perlu tersampaikan. Nah, kalau terkait sanksi peraturan kan banyak sekali Mbak. Kalau misalnya terkait dokumen keimigrasian itu sudah ada aturannya semua gitu loh. Jadi kita jangan mesti perda ini ada sanksinya. Kita sudah ada banyak, makanya kan ada larangan dari Kemendagri. Jangan banyak-banyak regulasi. Nanti tumpang tindih, nanti ini bener kan gemuk. Ya, makanya kita melihat waktu mau menyusun itu juga sudah kita lihat peraturan mana sih. Oh, kalau ada oknum-oknum yang memalsukan dokumen-dokumen keimigrasian itu sudah ada aturannya, dan kalau hanya perda itu sanksinya cuma kurungan gitu loh. Kurungan cuma denda 50 juta. Padahal itu sudah dia melakukan kejahatan ya kan, pemalsuan yang kemudian menyebabkan nasibnya orang itu jadi nggak karu-karuan. Nah ini kalau bisa ya dengan undang-undang. Ada undang-undang TPPO juga. Perdagangan orang itu sudah jadi gitu, sanksinya lebih berat. Jangan hanya di perda ini enggak, tapi kita harus mencari semuanya tadi yang snowball tadi kan. Perda ini lebih memerintahkan kepada Kadisnaker kerja keras gitu. Pokoknya intinya gue, Mbak. Ini kan artinya gini, memberikan kewenangan ke Kadisnaker untuk berkreativitas. Untuk berkreativitas bagaimana caranya untuk bisa melakukan pelindungan kepada PMI itu. Jadi pelindungannya macam-macam cara. Itu tadi. Itu aja sih. Oke, tapi saya tadi juga sempat dengar istilah LTSA ya, lembaga layanan terpadu satu atap. Layanan terpadu satu atap. Untuk saat ini di pemerintahan sudah ada berapa ya Pak? Di Jatim. Iya, Jawa Timur. Ketawa saya. Kenapa nih? Yang seperti Jatim nggak ada. Yang Jatim yang seperti Provinsi Jawa Timur belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalau yang lain-lain layanan ya yang sebelum terpadu ada, belum terpadu. Jadi karena gini, karena supaya nih, jadi nomor satu kalau gitu loh. Ada. Karena gini, karena itu orang masuk pulang sudah bawa paspor. Jadi kalau misalnya dan dia tahu dia mau kontrak di mana sudah ada. Nah ini problemnya. Makanya nanti kita sudah sih ingin mendorong mereplikasi itu. Nah kita berharap nanti di Madura misalnya ada satu. Kita harap kalau Madura misalnya Pamekasan gitu, bisa nanti Malang, ya Ponorogo sudah ada, Blitar sudah ada, tetapi belum terpadu seperti yang kita punya. Gitu. Dipelopori dulu lah oleh provinsi. Iya nanti. Dan ini loh Mbak, Jatim itu kan provinsi yang paling besar kabupaten kotanya. Jadi kalau namanya kita melakukan tugas, Pak Imawan melakukan tugas, itu paling banyak gitu. Karena kalau kami ini mencoba kalau ke provinsi lain, hanya 10 kabupaten kota, 17, sama Biro Hukum juga bebannya berat karena harus binwas di semua kabupaten kota. Oleh karena itu mungkin kami akan sejalan dengan Pak Him. Pak Him akan lewat Dinas Tenaga Kerjanya, bagaimana sih, ayo ikut membantu melakukan pelindungan kepada PMI, jangan hanya provinsi. Nah, saya sendiri dari Biro Hukum akan mensosialisasikan kepada kabak-kabak hukum di kabupaten kota dan kepala desa, Bu.
Ya, artinya untuk buat perda. Untuk sama yang Khususnya artinya yang anu Bu, yang yang daerah-daerah kantong-kantong, ya. kantong. yang itu daerah-daerah penting, kantong. Iya. Supaya mereka itu kalau sudah ada perdanya pasti ada legitimasinya dia, juga anggaran gitu Iya. Pak. Jadi artinya kan Gampang kok identifikasi kabupaten mana. Kalau di situ banyak money changer, itu gampang. Ya, apa pergi ke kecamatan namanya Rejo Tangan. Tahu nggak kecamatan Rejo Tangan? Nggak tahu kan? Enggak, Pak. Di Tulungagung itu money changernya banyak, Mbak. Waduh, ketahuan Kecamatan loh berarti itu. ya. Itu Berarti indikasinya ketahuan banyak PMI. indikasinya bahwa banyak. Biasanya PMI. Tulungagung dan Blitar itu wilayah PMI. Sama Betul rumah-rumah itu. bagus-bagus itu Hah? juga Oh, my. rumah-rumah Iya. di desa, di sawah, di perkebunan, tapi rumah-rumah yang bagus-bagus itu mayoritas Maya itu pekerja migran. duitnya dibuat bangun rumah. Iya. pulang nah, juga nggak ada. Berangkat lagi. Iya, iya. Tapi itu adalah cerita-cerita sukses ya. Iya, cerita-cerita iya, iya. suksesnya Karena gitu. indikatornya rumahnya bagus itu orang Jadi sukses. tertarik, jadi tertarik. Tapi mestinya kan makanya nanti pemerintah itu ada dua sisi. Tadi disampaikan Pak Himawan, pekerja migran yang berprestasi itu Iya. mereka bisa berprestasi itu karena jalurnya ini nih. Betul. Nah dia, tapi juga banyak yang jadi yang buruk-buruk katakan yang bermasalah itu juga jadi contoh Supaya supaya tidak tidak diikuti. seperti itu. Jadi kan di Arab Saudi kemudian di Malaysia itu ribuan orang juga ribuan ya Pak ya. kayaknya. Oh, Yang ribuan. ditahan loh itu. Asik. Karena apa tadi ilegal tadi yang tidak berdokumen resmi. Jadi kan kenapa kita itu akan gencar dalam arti mengedukasi ya seperti ini Iya, iya. sosialisasi resmi lah. Terus tadi sudah pemerintah menjamin satu atap dan ada kemudahan-kemudahan dan tidak berbiaya. Nggak biaya. Ya kan? Ada. Nah, apa namanya supaya mereka lebih memilih ini dibandingkan tadi memang dianggap ya kadang karena memang pemahamannya itu tadi tingkat kesulitan. Nah, kalau dia banyak ilegal tadi pihak pemberi kerja atau negara yang dituju itu bisa menggunakan semena-mena dalam arti upah murah, Betul. menekan-nekan. Ya, ada yang menekan-nekan di Malaysia itu kan juga banyak loh pekerja migran Indonesia yang tertekan dan cari-cari salahnya. Inilah yang harus ada kehati-hatian. Dan dengan adanya perda ini saya rasa Saya belum begini. tahu yang itu, Bu. Karena belum pernah ke sana saya. Minta anggaran Bu untuk survei ya Pak ya. Survei. Saya Survei ya, jadi Pak. kali tahun 2018 tiba-tiba 19 Iya. gitu pandemi 2000 ya udah nggak pernah, belum pernah ke sana. Gak apa-apa Gitu. Bu, Nanti survei diajak loh, Bu Bu. Hari saya. Kunker. Iya. Kunjungan Iya, kerjanya. ada COVID ini kami tidak kemana-mana karena segala prioritas untuk kesehatan penanganan COVID. Iya, Tapi kalau iya. sudah kan memang nggak bisa kita belajar dari buku. Iya, betul. Tidak bisa belajar dan harus kadang-kadang juga tanya yang di sana yang Betul. mengalami sampai ke bahkan kita harus datang ke Jadi penjaranya. gitu. idenya Mbak ya, perda ini keren idenya. Jadi bukan hanya pekerjanya saja, tetapi keluarganya juga. Karena seperti yang saya sampaikan, bagaimana nanti kabupaten kota itu bikin shelter bagi penampungan anak-anak pekerja migran yang ditinggal, lalu tidak mendapat pengasuhan yang tepat. Itu kan perlu itu. Oke, sejauh ini tapi bagaimana Pak untuk pengaplikasiannya dari perda yang sudah Ya ini diterbitkan? yang akan kita kerjakan Ya, nanti. jadi kan- Nanti kalau pergubnya sudah jadi, nanti kita akan coba membuat pilot project lah ya, pilot project kabupaten mana-mana. Misalnya kita pilih, nanti kita sinergi dengan kabupaten kota. Ayo rek, Dundi sing siap gitu. Kita buat di situ ada shelter, ada pengaduan, ada tim gitu. Yang kemudian begitu, karena sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak pekerja migran yang ditinggal ibunya pergi ke luar negeri, kecenderungannya tidak punya pola asuh yang bagus. Itu kualitasnya nanti. Iya, dan IPM ya. beda dengan anak yatim loh beda. Karena dia kadangnya mohon maaf diasuh neneknya dan yang lain ya. Banyak sekolah kes-kes yang kemudian itu yang harus kita cegah. Jadi perda ini bukan hanya memberi proteksi kepada pekerjanya, tetapi juga memberi proteksi pada keluarga yang ditinggalkan. Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, kita punya sistem di Bank Jatim itu supaya uangnya gak dijupuk bojone terus. Gitu ya. Udah gitu ditinggal kawin lagi. Jadi ya, Banyak ya, banyak ceritanya ya. Yang perempuan juga jadi korban. kamela-mela aku lek sendiri. Lain fakta jadi usahakan Enggak Bu, laki paling- sendiri Bu. paling tidak supaya pekerja migran perempuan ini Iya. lebih berhati-hati begitu. Iyalah. Oke. Gitu Di loh, sini Mbak, minoritas masalahnya. laki sendiri. Oke, kita boleh sedikit beralih nggak Pak? Kira-kira atau Ibu ini, negara mana yang sebaiknya perlu diperhatikan untuk calon pekerja migran Oh iya, takut yang aku akan lek iku. mencoba bekerja? Tak sebut ya.
Hong Kong, Itu boleh ya? Ini yang Taiwan, bagus-bagus ya? Sekarang Jepang, kita lagi mendorong Jepang sekarang. Oke. Saya punya pusat pelatihan tenaga kerja Jepang sekarang. Saya hadirkan di Indonesia, Korea, gini. Ya, ini negara-negara yang deket-deket yang ini. Nah, sekarang kita sudah ada 48 negara yang skemanya sudah dibuka, Qatar, Timur Tengah. Tetapi tetap hati-hati. Siap. Ya itu, ya banyak kasus ini. Kemarin itu mau berangkat ke Australia juga itu malah masih ini ada anak-anak juga gitu. Yang kemarin itu yang di Somalia itu yang ABK itu juga ya. Karena itulah manipulasi informasi yang ditawarkan lalu dia tidak recheck gitu loh Mbak. Ya. Begitu berangkat ternyata palsu ternyata. Nah, kita kan sering juga terima itu ya, terima Anda mendapat uang segini ini hubungi ini. Ternyata itu strike itu dirubah dikit gitu aja itu kadang-kadang. Gitu. Ini hal yang barangkali edukasi kepada TVRI hari ini. Terima kasih ini teman-teman yang lihat. Pokoknya recheck dulu semua informasi lapangan kerja ke luar negeri harus di-recheck. Rechecknya tadi di mana Pak? Ya dilihat itu. Ya, pemerintah. Kalau Dari mau di website LTSA. atau LTSA ya? Ya, jadi Disnaker LTSA itu dicek aja di itu. Pelayanan pekerja migran luar negeri pasti ada di situ. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya bincang-bincang kita gitu mengenai pekerja migran Indonesia ini. Itu 5 jam nggak selesai nih. Nggak selesai Pak. Nanti repot ya Pak, nanti kita nggak selesai pemirsa di rumah udah pada kabur. Udah tidur semua ya. Oke, baik kalau gitu saya tarik kesimpulannya sendiri. Ini Bu Hari bisa silakan, nanti Bu Lili dan juga Pak Himawan. Ya, kami kan Singkat-singkat aja ya Bu ya. inisiatif kan sudah di Perda ini sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya ini disegerakan ya kan. Kemudian terkait dengan sosialisasi baik ke perangkat pemerintah di tingkat 2 sampai ke dinas dan akademisi, kemudian sosmed juga, Instagram, Facebook itu kontinu bahwa ini karena masa nasibnya sudah antar negara ini sangat membawa nama baik negara juga. Nah, setelah itu anggarannya, kemudian fungsi pengawasan. Ini yang kita akan jalankan begitu. Baik, berarti semua kesimpulannya sama ya. Bu Lili sedikit aja sama Pak Himawan sedikit aja. Terima singkat. kasih. Jadi dari perbincangan ini kita lihat bahwa perlindungan PMI itu sangat penting karena dampaknya yang sangat banyak. Oleh karena itu mungkin dari Biro Hukum ya kan di kabupaten kota ini di bagian hukum coba kita segera melakukan pelindungan juga melalui perda-perda yang ada di kabupaten kota supaya menjadi legitimasi untuk tindakan itu. Baik. Pak Himawan sedikit aja Pak, singkat. From the bottom of my heart. Itu prinsipnya. Kalau mau menangani PMI. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Himawan, Bu Lili dan juga Bu Hari. Hari ini kita sudah mudah-mudahan untuk masyarakat di rumah bisa paham mengenai aturan dan bisa menjadi pekerja migran Indonesia yang legal. Saya Winda Gisela, pamit dari Ruang Publik beserta kru yang bertugas pada hari ini. Sampai jumpa, selamat sore.